Shalom. Ada sukacita pada hari ini. Amin. Amin. Puji dan syukur kita panjatkan karena kita boleh berkumpul di ibadah minggu pagi yang indah ini di gereja di Hosana. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dan juga selamat beribadah bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah menyaksikan dari handphone. Kembali kami mengingatkan untuk Bapak Ibu sekalian untuk mengecek HP masing-masing agar di-silent sementara agar tidak mengganggu ibadah kita pada pagi hari ini. Ya, terima kasih. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau fokus pada Tuhan. Kita mau menyembah Allah kita yang Maha Kudus. Silakan kita, mari kita berdiri. Mari kita sampaikan ucapan syukur kita melalui sebuah ibadah banyak yang kami berdoa di dalam hidup. Hidup
bersyukur. Mari kita naikkan betapa kita bersyukur. Tidak begitu baik bagi kita selama kita bersyukur. Sebab Yesus tidak begitu baik. Mari kita bersyukur. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah berikan kami kesehatan ya Tuhan. Di tengah segala penyakit pandemi ini ya Tuhan, Engkau boleh memberikan kami kesehatan. Berada di tempat ini Tuhan, bahkan kami boleh berada dalam kelemahan fisik, tapi Engkau memberikan kami kekuatan ya Tuhan, agar kami boleh tetap bersuka cita. Terima kasih ya Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami mau menyenangkan hati. Kuduskan, ampunilah segala dosa kami Tuhan. Sucikan kami ya Tuhan, agar kami layak untuk memuji dan memuliakan. Kami mau menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus, melalui pujian dan penyembahan kami ini ya Tuhan, melalui ibadah kami ya Tuhan. Kau berkati ibadah kami ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Masih tetap berdiri, hamba-Nya akan menghabiskan ibadah kita. Mari kita angkat pujian. Sangat besar anugerah memberi aku selamat. Anugerah
ibadah pada pagi hari ini didasarkan di dalam nama Allah Bapa dan Anak yaitu Yesus Kristus, dan di dalam pertolongan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus Tuhan kita menyertai engkau. Nas pembimbing kita pada pagi hari ini diambil dalam Matius 21 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11 berbunyi demikian. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyambut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Bersama dengan orang percaya seluruh gereja, hendaknya dan masing-masing kita berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari langit, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan. Kesaksian, kami persilakan waktu dan tempat untuk ditonton. Shalom. Puji Tuhan. Sungguh sukacita yang besar Tuhan letakkan bagi kita hari ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan mungkin bingung bos. Sepanjang saya bekerja di sini, kayaknya baru hari ini saya bersaksi. Puji Tuhan. Tuhan itu baik. Memang banyak kali saya berdiri di depan, mungkin sebagai pelayan, dan juga berdiri bersaksi bersama keluarga. Tuhan berikan saya bersaksi bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Sebagai dasar kesaksian saya, Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini enak dibaca ya, tapi untuk mengaplikasikan dalam kehidupan kita itu kadang sukar dan sulit. Namun itulah yang Tuhan taruhkan dalam hidup saya dalam beberapa minggu ini. Inilah yang saya pegang dari firman Tuhan ini. Tuhan memberikan kesempatan bagi saya mengalami penyakit yang sangat berbahaya. Tapi puji Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan sudah mengatur semuanya sehingga boleh melewati semua ini. Banyak firman Tuhan yang mungkin kita sudah lupa, tapi ketika mengalami sakit penyakit, disitulah Tuhan mengingatkan kita bahwa ada satu Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sakit ini melemahkan iman kita, melemahkan daya tahan tubuh kita. Ketika kita mengalaminya dan tidak terserah Tuhan, kita bisa jatuh. Namun ketika
sudah mengalami sesuatu yang di luar kemampuan, Tuhan mengingatkan, aku adalah gembala yang baik. Dan itu yang saya pegang sampai boleh melewati masa-masa ini. Ternyata Tuhan sudah siapkan semua. Kenapa ya bisa melewati ini? Wah, puji Tuhan. Bukan karena kekuatan saya. Tuhan ingatkan semua. Tidak ada bisa dalam sekejap mata. Tidak ada yang bisa kita bawa. Apapun tidak bisa kita bawa untuk kita melewati. Meninggalkan dunia, tidak ada satupun yang kita bisa bawa. Yang kita bisa bawa hanyalah apa yang kita buat selama di dunia ini. Itu yang akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dan dalam peristiwa ini Tuhan mengingatkan banyak hal bahwa hidup kita ini hanyalah Tuhan yang tentukan. Apapun yang kita dapat di dunia ini kita tidak akan bawa. Namun Tuhan betul-betul mengingatkan saya dan sebagai saksi bagi Bapak Ibu Saudara, teruslah bergantung kepada Tuhan. Apapun yang Bapak Ibu dapat itu semua anugerah, dan lakukanlah yang terbaik. Tanya Tuhan apa yang Tuhan maksud ketika Bapak Ibu hidup dalam dunia ini. Apa maksud Tuhan? Saya betul-betul bertanya, apa maksud Tuhan? Jangan sebaliknya bahwa saya mau berjalan karena kekuatan kita, tidak ada apa-apanya. Banyak orang di luar sana sementara berjuang Bapak Ibu, tapi kalau mereka tidak memiliki kekuatan iman mereka bisa jatuh. Jangan menganggap penyakit ini sesuatu kutukan atau semua orang rentan. Hari-hari ini banyak orang yang berjalan-jalan membawa virus. Kita tidak pernah tahu sesuatu kekuatan berserah kepada Tuhan dan melewati semua berkat pertolongan Tuhan. Dan biarlah kesaksian saya menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu ketika pun kita tidak tahu ke depan. Namun saya percaya Tuhan menolong kita. Mari kita doakan orang-orang yang masih dalam keadaan terdekat. Kasihani mereka, doakan mereka, dukung mereka. Dalam masa-masa seperti itu, Anda butuh dukungan, butuh doa, butuh support dari teman-teman, dari hamba Tuhan, keluarga, untuk melewati perjuangan itu. Banyak orang di luar sana sementara berjuang. Kalau Bapak Ibu tidak bisa menjangkau mereka, tidak bisa mendatangi mereka, mari kita berdoa untuk mereka, agar mereka melewati semua dengan kekuatan yang dari Tuhan. Banyak orang yang belum mengenal Kristus, namun mereka pergi dengan sakit penyakit itu. Inilah tanggung jawab kita orang percaya. Kita mendoakan mereka seperti Tuhan telah menolong. Saya yakin Tuhan juga menolong Bapak Ibu, bahkan orang yang sementara terbatas. Kasih Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan Yesus diberkati. Sekali lagi pegang ayat firman Tuhan ini, Amsal 17 ayat 20. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah menyakiti. Tuhan Yesus memberkati. Warga jemaat dan doa syafaat, waktu menjadi tempat bersilakan. Selamat pagi. Ya, puji Tuhan atas nama Gembala dan Majelis di luar sana. Kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah, baik yang beribadah dari rumah maupun yang beribadah dari tempat ini. Dan kita semua, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu yang akan dalam tahun dari
jam 6 Februari. Yang pertama ajar dan ibu tanggal 3 Februari Saudara Boy, tanggal 3 Februari Ibu Sudian, tanggal 4 Februari, kemudian Ibu Bola Nail tanggal 6 Februari. Hadiah ulang tahun dari Mazmur 104 ayat 33, aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup, aku hendak bermasang bagi Allahku selama aku ada. Pengumuman selanjutnya, yang pertama, ibadah berbakat kategorial tahun 2021 akan diadakan pada tanggal 4 Februari pukul 17 WITA secara offline dan online. Yang kedua, pada tanggal 12 Februari akan diadakan rakerta. Untuk itu dimohon setiap komisi untuk mempersiapkan programnya masing-masing. Demikian pengumuman. Mari kita berdoa. Kami kembali bersyukur Tuhan untuk penyelenggaraan dan penyertaan Tuhan, baik secara pribadi dan keluarga yang telah Tuhan nyatakan bagi kami. Kami bersyukur untuk semua itu. Kami bersyukur juga Tuhan untuk pertolongan Tuhan bagi semua jemaat di tengah pandemi yang sedang berlangsung. Terima kasih Tuhan untuk semua yang telah buat penyertaan dan pelayanan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami sampai hari ini. Bapak di surga kami berdoa para misionari yang melayani di luar negeri, khususnya untuk keluarga di desa pendeta sakit yang melayani di Kyrgyzstan. Doa dan kerinduan kami, Tuhan berkati mereka, beri kekuatan, kesanggupan, segala yang mereka butuhkan Tuhan cukupkan. Demikian juga keluarga pendeta Hiki Mahadia yang melayani di India Utara dan keluarga Ishak yang melayani di Kamboja. Kami menyerahkan kedua hamba-Mu ke dalam tangan-Mu, Tuhan berkati. Biarlah India dan Kamboja boleh dimenangkan untuk Tuhan lewat hamba-hamba-Mu yang melayani ini. Besar itu doakan Engkau berkati di tengah wabah. Tuhan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk rencana persidangan sinode yang akan dilaksanakan pada bulan Maret 2021 yang akan secara online. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan berkati, biarlah semua berjalan seturut sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk seluruh panitia yang sedang mempersiapkannya. Tuhan memberkati persiapan-persiapan yang sudah sedang akan dilakukan. Tuhan memberkati sehingga semua berjalan dalam pertolongan anugerah Tuhan. Tuhan, kami juga bergumul untuk dana cicilan gedung gereja bulan Februari. Terima kasih kalau sudah 2 tahun lebih Tuhan telah mencukupkan. Kami yakin dan percaya bulan Februari Tuhan akan mencukupkannya. Tuhan akan menolong dan Tuhan akan melibatkan semua jemaat dalam pekerjaan Tuhan, sehingga dana yang kami berikan cukupkan Allah sendiri menolong kami. Terpujilah Engkau ya Allah. Kami berdoa untuk jemaat usia lanjut dan yang sakit. Berdoa untuk Mama Odet, Mama Bunga, Mama Mike, Mama Tina, Mama Ayurela, Mama dan Mama Kaluti. Kami berdoa untuk berkati Mama Papa Samuel dan Mama Niswar dan Mama Hadi. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati semua orang tua kami yang lemah, yang sakit, yang ada, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati mereka, kalau mereka kuatkan dan teguhkan iman, sehingga walaupun dalam secara jasmani menurun, tapi iman mereka semakin kuat di dalam Tuhan.
Bapak segala kami berdoa untuk kesehatan semua jemaat usaha Makassar dan kebaikan dalam tamu di masa pandemi ini. Kami berdoa supaya tolong menguatkan tubuh kesenangan kami sehingga kuat karena anugerah dan pertolongan. Saya berdoa untuk rekan yang akan dilaksanakan atau diadakan pada bulan Februari. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati dan menolong sehingga semua berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk imam jemaat dan pekerjaan jemaat di tengah pandemi COVID ini. Kami berdoa dalam nama Yesus kami berkati kami dan kekuatan bagi kami untuk mengerjakan tugas kami sehingga boleh kami jalankan dengan kasih dan pertolongan Tuhan yang boleh kami alami. Bapak Saudara kami berdoa untuk korban bencana alam yang terjadi di Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Utara. Kami mau berikan kedatangan berkati mereka, tolong mereka Tuhan, dan biarlah mereka teguh memandang Engkau dalam segala situasi yang dialami. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati, biarlah masalah yang sedang terjadi kami kembalikan ke dalam tangan Tuhan. Berkati tolong Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya pemerintah dalam mengatasi COVID-19. Tolong mereka, tolong pemerintah kami dan semua yang terkait untuk mengatasi COVID-19. Berkati mereka berikan hikmat, kemampuan untuk mewujudkan dan mengatasinya sehingga semua boleh teratasi karena pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan lewat bangsa dan negara kami. Sebabnya kami memberikan dalam tangan Tuhan berkati. Terpuji dalam doa kami berdoa di dalam nama Yesus. Nyata kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang bersyukur, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami, sampai serta kami berdoa bersama kami. Dan jangan berdoa kepada Tuhan, berdoa bersama kami. Yang kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Mari kita persiapkan Mazmur kita. Kita membuka Mazmur 111. Mari kita membuka Mazmur 111. Ayat yang pertama hingga ayat yang terakhir, ayat yang 10. Jika Bapak Ibu Saudara sudah menemukan, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Mazmur 111 ayat yang pertama hingga ayat yang 10. Kita tolong Bapak Ibu sekalian membacakan secara berganti-gantian. Saya akan bacakan ayat yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara bacakan ayat yang genap. Kebajikan Allah, haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang benar dan dalam jemaah. Agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selamanya. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjian. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titanya teguh. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat.
semangat memuji Tuhan, amin. Kita akan memuji nama Tuhan dengan bersorak-sorai. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Katakan, terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya dengan badan yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya dan dengan badan yang bergelora. Haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badan yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya dan dengan badan yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan pada suaraku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Kau bersorak bagiku, sukacita surga datang. Haleluya. Bersamaku tetap selamanya. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Ajarnya Tuhan, beraruna.
Terpujilah Engkau Tuhan kami yang kuat dan penuh kemuliaan. Pada hari ini kami satu suara untuk memuji Engkau, hanya untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Saat ini kita mau mendekat kepada Allah kita. Mari kita datang lebih dekat lagi kepada Allah kita. Kita mau siapkan hati kita untuk firman-Nya. Begitu besar kasih setia Tuhan bagi kita. Katakan sungguh besar setia. Sungguh besar setiamu. Nyata
Tuhan bagi kami sampai pada hari ini. Ada banyak perbuatan ajaib yang Kau telah lakukan bagi kami. Ada banyak karya-Mu ya Tuhan yang Kau telah kerjakan dalam seluruh hidup kami. Saat ini kami duduk diam di bawah kaki. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu berbicara bagi kami. Urapi perlengkapi hamba-Mu dalam menjelaskan dan menyampaikan bagian ini. Perlengkapi dalam kekuatan kuasa Roh Kudus. Bahkan setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini, bahkan mereka yang menyaksikan yang ikut mengambil bagian ini, Tuhan, mari Engkau menolong dan memampukan. Roh yang kudus menuntun dan mengawal kami dengan kuat kuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua, dan bersyukur kita dapat melewati hari-hari yang ada, dan hari ini di bulan terakhir pada bulan Januari, dan besok kita akan masuk dalam bulan Februari. Satu perjalanan yang penuh misteri, yang penuh rahasia, tetapi Allah kerjakan di dalamnya. Pada hari ini saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan. Mari kita membuka dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Kitab Ulangan pasal yang ke-18 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Dan jika Bapak Ibu sudah menemukan bagian ini, saya akan membacakannya bagi kita. Mari kita menyimak Alkitab kita masing-masing. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan, dan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkata Tuhan kepada apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firman yang akan ucapan nabi ini demi nama-Ku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkannya demi nama-Ku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita hari ini. Dalam renungan kita hari ini, saya memberikan satu tema singkat saja, menjadi saksi. Secara umum, definisi menjadi saksi ini atau saksi ini tercantum dalam KUHP, dan dalam Undang-Undang 1981 dikatakan bahwa dalam KUHP saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan atau tentang sesuatu yang ia dengar, ia lihat, ia alami sendiri. Nah, berdasarkan RUU Perlindungan Saksi, maka dalam pasal 1 dan pasal yang kedua dikatakan, seorang saksi adalah seorang yang dapat menyampaikan. Seorang saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan berdasarkan peristiwa yang dia lihat, didengar, dan dialami. Dan seorang saksi juga adalah seorang yang memiliki keahlian khusus tentang pengetahuan tertentu untuk dapat dipertanggungjawabkan dalam sidangan pidana. Nah, kita mau melihat bahwa ketika orang menyampaikan satu kesaksian atau seorang yang memberikan kesaksian,
maka orang yang bersaksi itu harus disumpah dulu. Maka kesaksiannya yang disampaikan adalah disampaikan di atas sumpah. Dia telah bersumpah menyampaikan hal yang sebenar-benarnya. Apabila dia tidak menyampaikannya, maka dia dapat dijerat dengan hukuman pidana. Itu kita lihat dalam konteks dunia sekarang ini. Akan tetapi Alkitab juga mengungkapkan hal yang sama. Seorang yang menyaksikan tentang wahyu Allah, kalau itu tidak didasarkan pada kehendak Allah, atau dia dengan berani dan lantang menyampaikan yang bukan sebenarnya kehendak Allah, tetapi dia menyampaikannya, maka Alkitab ayat 20 katakan orang itu harus mati. Dengan demikian kita melihat bahwa kesaksian itu penting. Berita kesaksian itu penting. Tetapi untuk bersaksi dan menyampaikan kesaksian, ini yang harus dipikirkan secara baik. Apakah kesaksian ini yang diwahyukan oleh Allah, atau kesaksian atas kehendak dan diri saya sendiri? Beberapa waktu yang lalu, di tengah-tengah masa pandemi, kita melihat dan menyaksikan ada banyak orang yang berbicara bahwa Tuhan berbicara dengan saya, bahwa kondisi ini, peristiwa ini begini, bla 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 bla. Namun kita mau melihat adalah apakah yang dikatakan itu berdasarkan kebenaran Allah atau tidak? Apakah berdasarkan kehendak Allah atau tidak? Waktu saya sharing dengan ibu, saya bilang bahwa peristiwa pandemi ditambah dengan peristiwa bencana alam yang terjadi di Indonesia, sepertinya ini satu peristiwa yang sangat-sangat menyakitkan. Namun di balik peristiwa yang menyakitkan, ada satu pembelajaran yang menarik. Yang kami dapatkan adalah pembelajaran yang menarik. Ada banyak orang yang mengeluh karena kondisi ekonomi yang sangat sulit. Tetapi melalui peristiwa gempa, toko bangunan mereka bersyukur karena barang-barang mereka pasti akan laku. Bahkan dulu apotek yang tidak menjadi fokus utama kita, sekarang hampir tiap hari kita antri di apotek. Jadi kepedulian kita, rasa ininya sudah mulai tumbuh. Melalui pandemi membawa kita juga untuk mau tidak mau berbagi. Melalui peristiwa bencana alam, mau tidak mau mendorong kita juga untuk berbagi. Yang biasanya kita sangat sulit sekali untuk berbagi, tapi dengan melihat saudara-saudara kita yang mengalami peristiwa yang sangat sulit, menggerakkan hati kita untuk berbagi. Dan hal yang menarik adalah di saat kita berbagi, memang Alkitab katakan orang yang memberi banyak tidak kekurangan, dan orang yang memberi sedikit juga tidak kekurangan. Tetapi semuanya dicukupkan oleh Tuhan dengan cara yang begitu ajaib. Kalau dengan demikian, apa yang menjadi ketakutan di dalam hidup kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini hal yang sangat penting sekali untuk kita lihat bersama. Dari bagian yang kita baca ini membawa kita untuk melihat bersama-sama tentang hal bersaksi. Dalam bagian ini kita mau melihat dalam konteks yang ada, Tuhan memanggil dan Tuhan menetapkan para nabi untuk menyampaikan tentang wahyu Allah di tengah-tengah umatnya yang ada dalam perjalanan masuk di dalam tanah Kanaan. Dengan konteks yang ada, di mana suku Lewi telah ditetapkan oleh Tuhan menjadi satu suku yang akan menjalankan tugas keimaman dalam mereka sebagai satu yang telah ditetapkan oleh Allah untuk membawa pesan umat kepada Allah dalam korban persembahan. Akan tetapi supaya wahyu Allah bisa sampai di tengah-tengah umat, maka Allah juga memanggil para nabi untuk menyampaikan maksud Allah dan keinginan Allah, kehendak Allah bagi mereka. Apa yang menjadi alasan Tuhan memanggil para nabi ini? Kalau kita melihat dari bagian firman Tuhan ini, dalam teks secara khusus dalam pasal yang ke-18, kita menemukan ada beberapa alasannya. Yang pertama, alasan Tuhan memanggil para nabi, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14 memperlihatkan di saat nabi tidak ada di tengah-tengah umat Tuhan,
maka yang terjadi dengan umat Tuhan adalah mereka meminta petunjuk kepada para petenun dan peramal. Di saat Nabi tidak ada di tengah-tengah mereka, maka orang akan meminta petunjuk kepada para petenun dan peramal. Tujuannya untuk apa? Ada keinginan manusia untuk ingin mengetahui apa yang akan terjadi dan apa yang akan kita alami. Sehingga tahun 2021 heboh dengan adanya orang yang meramalkan, memberikan satu petunjuk ini. Dan tetapi kita melihat apakah itu memang sesuai dengan wahyu Allah atau tidak. Ini yang penting sekali untuk kita lihat. Oleh karena itulah, maka Tuhan menghadirkan Nabi di tengah-tengah mereka, bukan membawa mereka untuk mendengarkan apa yang menjadi kesia-siaan dari para peramal, dari para petenun yang membuat ketakutan dan kecemasan di dalam diri manusia. Tetapi dengan hadirnya Nabi, maka Allah ingin menyampaikan pesan dan wahyu Allah dengan baik adanya. Maka dalam Amsal itu dikatakan, kalau tidak ada wahyu, maka kacaulah bangsa ini, kacaulah kerajaan itu. Maka dibutuhkan wahyu. Yang kedua, alasannya kenapa Tuhan membangkitkan Nabi, oleh karena keinginan dari bangsa Israel itu sendiri. Kita bisa melihat di ayat yang ke-18, ayat yang ke-16 dikatakan ada keinginan mereka atas hadirnya Nabi di tengah-tengah mereka, supaya mereka tidak lagi langsung berjumpa dengan Tuhan. Karena di saat mereka berjumpa dengan Tuhan, mereka katakan kami mengalami ketakutan. Karena di saat mereka berjumpa dengan Tuhan, pastilah kami akan mati. Oleh karena itu, jangan lagi utuslah. Ada orang yang diutus, ada orang yang dipersiapkan, ada orang yang dikirim. Berarti menandakan adalah kehadiran Nabi itu karena keinginan dari bangsa Israel itu sendiri, keinginan dari umat Tuhan itu sendiri. Harus ada Nabi di tengah-tengah mereka. Atas keinginan mereka, maka kita melihat Allah kita Allah yang luar biasa. Allah sepakat dengan keinginan manusia. Allah sepakat atas petunjuk, atas apa yang dikehendaki oleh manusia. Allah sepakat. Berarti di sini kita menemukan pribadi Allah adalah pribadi yang sungguh luar biasa adanya. Dia mendengar jeritan, dia mendengar keluhan, namun dia juga mendengar apa yang menjadi kerinduan dari hati umatnya. Karena itu, maka di ayat ini dikatakan Tuhan akan membangkitkan Nabi. Kita akan berangkat dalam teks ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-18 dikatakan di sana, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku membangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengar. Ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Ayat 15 dan ayat 18 ini adalah ayat yang harus manis dijual. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat di YouTube. Ayat 15 dan ayat 18 adalah ayat yang laris manis dijual. Siapa yang menjual ayat ini? Yang menjual ayat ini adalah mereka yang menyangkal imannya akan Yesus Kristus adalah Tuhan. Di saat mereka menyangkal imannya Yesus Kristus adalah Tuhan, maka ayat ini mereka lepas dari konteks dan teks. Dibuat ayat ini berdiri sendiri tanpa melihat pada teks di atas dan teks yang di bawah, tanpa melihat secara keseluruhannya, secara komprehensif. Tetapi ayat ini mereka jual di tempat yang lain dan mereka laris manis. Dan boleh katakan mereka menjadi YouTuber dari ayat ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini tidak seperti yang mereka tafsirkan dengan cara mereka sendiri. Mereka katakan mereka adalah orang-orang yang ahli dalam menafsirkan karena pernah sekolah di Yerusalem, pernah sekolah di Vatikan. Ternyata di Yerusalem itu bukan tujuannya untuk sekolah. Vatikan juga tidak ada sekolah teologi, karena di sana adalah kumpulan para imam-imam yang mengambil bagian dalam tugas mereka. Nah, mereka mengatakan berangkat dari ayat ini adalah Tuhan akan membangkitkan nabi di tengah-tengah saudara-saudara
dari pembagian tanah Kanaan yang mereka duduki itu sendiri. Tetapi suku Lewi bekerja khusus di bait Allah, bekerja khusus di rumah Tuhan, yang harus dipertanggungjawabkan, dan keberadaan mereka harus dibiayai oleh ke-11 suku yang ada itu sendiri. Sehingga 11 suku Israel bertanggung jawab atas kelangsungan kehidupan orang-orang Lewi. Karena orang-orang Lewi tidak mendapat hak bagian tanah yang diberikan kepada mereka. Kenapa mereka dikhususkan oleh Tuhan untuk menjadi imam? Ini dilatar belakangi pada saat bangsa Israel berada di bawah gunung Sinai, dan Tuhan berbicara kepada Musa di atas gunung Sinai. Di saat Musa berbicara dengan Tuhan di atas gunung Sinai, yang melahirkan 2 loh batu yang dibawa oleh Musa turun ke bawah, ternyata bangsa Israel telah menyimpang dari Tuhan. Mereka membuat satu penyembahan berhala. Mereka membuat patung Baal yang mereka kumpulkan dari harta yang mereka miliki, dan mereka jadikan sebagai tempat penyembahan mereka, yang dilatar belakangi oleh dorongan keinginan mereka. Maka Imam Harun tidak punya kekuatan untuk mencegah mereka ikut mengambil bagian untuk membuat penyembahan berhala. Tetapi suku Lewi tidak ikut mengambil bagian. Suku Lewi tidak mau ikut bersama dengan 12 suku yang lain. Suku Lewi memisahkan diri dari mereka. Di saat itulah Tuhan melihat bahwa suku ini adalah suku yang konsisten dalam panggilan Tuhan, dalam melihat pekerjaan Allah. Oleh karena itu di pasal yang ke-18, maka suku ini ditetapkan untuk menjadi imam bagi ke-12, ke-11 suku yang lain. Konteks ini adalah Musa berbicara dengan 12 suku. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalimat atau kata di ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-18 bahwa Tuhan akan membangkitkan seorang nabi di tengah-tengah mereka, dari tengah saudara-saudara mereka. Maka pengertian itu di sana adalah dalam ayat 18 dan ayat yang ke-15 ada satu akar kata yang sama-sama digunakan di sana. Meskipun di dalamnya ayat 15 ada penambahan kata dan ayat yang ke-18 ada penambahan kata sesuai dengan bentuk kasusnya, tetapi kata dasar yang digunakan di sana merujuk kepada pengertian saudara yang dipahami, yang diartikan. Yang pertama adalah saudara yang dimaksudkan di sana adalah saudara dari orang tua yang sama. Siapa orang tua yang sama? Yakub punya anak 12. Berarti nabi yang akan dibangkitkan adalah nabi dari keturunan Yakub. Yang kedua, saudara yang dimaksudkan di sana adalah bisa berhubungan dengan saudara tiri tapi ayah yang sama. Dia saudara tiri, ayah mereka sama. Ibu bisa beda, tapi ayahnya tetap sama. Yang ketiga kita melihat adalah saudara yang dimaksudkan dalam ayat 15 dan ayat yang 18 adalah saudara yang satu suku, satu kerabat, tapi mereka dalam hubungan sepupu. Dan yang keempat adalah saudara yang dimaksudkan di sana adalah saudara dalam kemiripan dari DNA suku yang sama. Berdasarkan pengertian ini, maka ayat ini ingin menjawab dan memberikan pendapat bagi mereka yang menjual ayat ini, bahwa nabi yang dimaksudkan adalah nabi dari tempat yang lain. Nabi dari tempat yang lain diambil untuk ada di tengah-tengah saudara mereka. Tidak seperti itu yang dimaksudkan dalam teks ini. Tapi teks ini berbicara adalah nabi yang akan dibangkitkan adalah nabi dari keturunan Yakub. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka dengan demikian ayat ini ingin memberikan satu pernyataan yang tegas bagi teman-teman kita yang menyangkal imannya akan Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena mereka selalu merujuk bahwa nabi ayat ini adalah nabi yang terakhir bagi mereka, bagi agama mereka. Apakah itu yang dimaksudkan? Ternyata dari kronologi, dari kedudukan teks dan konteks, dari keberadaan kata yang digunakan, sungguh ayat ini merujuk kepada salah satu suku keturunan dari Yakub itu sendiri akan datang seorang nabi yang Tuhan
persiapkan bagi mereka. Ayat 15 menjadi ayat rujukannya. Sebagaimana Musa dibangkitkan oleh Tuhan bagi mereka di tengah-tengah mereka, demikian juga nanti Tuhan akan membangkitkan seorang nabi yang lebih dari Musa. Maka Musa katakan, dengarkanlah dia. Dia yang layak engkau dengar, yang menunjukkan bahwa dia yang memiliki otoritas melebihi dari Musa itu sendiri. Kalau Musa diberikan tugas untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, maka nabi yang akan diutus adalah nabi yang akan membawa umatnya keluar dalam perbudakan dosa. Karena nabi yang akan datang adalah mengumpulkan kembali umat Tuhan yang tercerai berai itu sendiri. Oleh karena itu maka kehadiran dia sebagai utusan Allah menyampaikan tentang wahyu Tuhan itu sendiri. Tanda-tanda dari ketetapan itu sendiri nampak di dalam pribadi Mesias itu sendiri. Sehingga dengan demikian kita melihat ayat 15 dan ayat 18 adalah satu ayat yang berbicara tentang tipologi, tentang nubuatan, tentang Yesus Kristus yang akan datang itu sendiri. Maka dalam Matius tadi pasal yang ke-21, Matius 21 tadi ayat yang ke-10 dan 11 mengatakan bahwa ketika orang berteriak Hosana, Hosana, terjadi kegemparan. Orang berseru, siapakah dia? Dia adalah Nabi Yesus dari Galilea itu sendiri, yang memperlihatkan Yesus keturunan Daud. Daud dalam garis keturunan dari Yakub itu sendiri. Maka dengan demikian Nabi yang akan dibangkitkan masih dalam garis DNA yang sama, merujuk kepada pribadi dari Yesus itu sendiri. Kalau dengan demikian, mengapa mereka berani menarik bahwa Nabi yang dimasukkan dari tempat lain, tapi ditarik dipaksakan imannya? Karena itu maka kita melihat Alkitab dalam secara keseluruhannya, teks dan konteks kita tidak bisa melepaskan. Karena itu ketika kita berbicara tentang Alkitab ini, berbicara tentang kebenaran Allah, maka kita melihat secara keseluruhannya apa yang sesungguhnya terjadi di sana, teks dan konteks. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka ayat ini Musa dibangkitkan oleh Tuhan menjadi nabi di tengah-tengah bangsa Israel, membawa mereka keluar dari Mesir, dan Musa didengar oleh mereka. Musa memimpin mereka untuk membebaskan mereka dan melepaskan mereka. Demikian juga nanti Yesus akan datang. Dia akan membebaskan umatnya yang dibelenggu oleh kuasa dosa, yang diperbudak oleh dosa. Maka kehadiran Yesus membangkitkan orang percaya itu sendiri, supaya orang yang percaya menjadi saksi Allah di tengah-tengah dunia itu sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka ayat 15 tentang Yesus Kristus yang akan datang menjadi utusan dari Allah itu sendiri. Maka apa yang Yesus katakan? Yohanes memperlihatkannya begitu luar biasa. Aku datang untuk mengerjakan pekerjaan Bapa yang diberikan kepadaku. Makananku adalah memberitakan Injil itu sendiri, tidak pernah diabaikan sedikit pun di dalamnya. Sehingga berdasarkan dari apa yang Yesus kerjakan, memperlihatkan bahwa perbuatan Allah yang sangat luar biasa. Hal ini juga sangat menarik ketika Yesus katakan, menurut engkau siapakah aku ini? Mereka katakan, engkau adalah salah satu dari nabi, engkau adalah Elia, engkau adalah Musa, engkau adalah. Tetapi Yesus katakan, ketika dia bertanya kepada Simon Petrus, siapakah engkau? Aku adalah, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus katakan kepada Petrus, bukan engkau yang mengatakan, tapi Allah yang ada di dalam dirimu yang mengatakan hal itu. Kenapa dia sampaikan? Kenapa dapat menyampaikan hal seperti itu? Karena ini pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka ayat 15 dan ayat yang ke-18 untuk menunjuk kepada Mesias, untuk menunjuk kepada Nabi yang akan datang yang berkuasa dan berotoritas di atas segala-galanya. Dan setelah itu tidak ada lagi Nabi yang akan dibangkitkan. Maka Yesus menggenapi seluruh nubuatan yang disampaikan dalam kitab Ulangan ini sendiri. Kita melihat dalam ayat yang ke-20, ayat 19 dan ayat yang ke-20 dikatakan bahwa orang-orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan kuucapkan demi nama-Ku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Ayat 20. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani
adalah seorang utusan Allah. Seorang nabi adalah menyambung lidah Allah bagi umatnya. Maka seorang nabi adalah utusan Allah. Seorang nabi adalah menyambung lidah dari Allah dalam tugas jabatannya. Maka dia harus berbicara atas nama Allah. Maka dia harus berbicara atas wahyu yang diberikan oleh Tuhan. Maka berdasarkan pengertian tentang saksi adalah seorang yang tahu, seorang yang mendapatkan petunjuk, seorang yang menyaksikan, seorang yang melihat apa yang terjadi sesungguhnya. Sehingga dengan demikian bahwa seorang nabi menyampaikan pesan Allah karena Allah telah memperlihatkan dirinya kepada mereka, maka Allah menyampaikan apa yang Allah lihatkan supaya berita itu sampai kepada umatnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka ayat yang ke-18 dari ayat 19 dan ayat 20 memperlihatkan bahwa ada orang-orang yang berani mengatakan dan berbicara atas nama Tuhan sekalipun mereka tidak diutus oleh Tuhan. Hukumannya hanya satu, orang itu harus mati. Dari mana kita tahu bahwa dia nabi asli atau nabi palsu? Ayat 21 dan ayat 22 memperlihatkannya dengan luar biasa. Ayat 21, jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimana kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Ayat 22, apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataan itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah dengar kepadanya. Kita katakan dengan terlalu berani dia menyampaikan, ternyata pesan yang disampaikan, berita yang disampaikan tidak terjadi, maka orang itu harus apa? Harus mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat dari bagian firman Tuhan ini. Dalam belakangan ini kalau kita aplikasikan, banyak hamba Tuhan juga berdiri berbicara bahwa Tuhan memutus dia berbicara bagi dia. Bukankah Alkitab ini cukup bagi kita untuk kita dengar? Bukankah Alkitab ini cukup bagi kita untuk kita harus belajar di dalam? Bukankah Alkitab ini sudah cukup bagi kita untuk kita pahami semuanya maksud Allah di atas semuanya itu? Tetapi kecenderungan kita sekarang dalam gerakan zaman baru sekarang ini, kita lebih senang kalau ada orang Tuhan berbicara untuk saya. Setelah waktu saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, bawa saya untuk kembali melihat buku yang ditulis oleh Pak Sherman. Buku yang ditulis oleh Pak Sherman adalah dalam sebuah gereja yang sedang berkembang, biasanya cenderung yang terjadi adalah ada orang-orang yang dipakai oleh iblis tanpa kita sadar. Dia menghakimi orang, dia menuding orang dan mendiskriminasikan orang-orang dengan mengatasnamakan Tuhan. Tetapi ketika orang berdoa untuk dia, maka roh itu akan meninggalkan. Dan itu terjadi dalam kesaksian Pak Sherman. Dalam buku yang diceritakan oleh Pak Sherman itu dikatakan bahwa ada seorang ibu muda, dia orang yang paling rajin bergereja. Dia memang spesialis orang penerima tamu. Memang karunia dia adalah karunia penerima tamu. Tetapi yang menyedihkan adalah setiap tamu-tamu yang datang dia pegang tangan. Selamat hari Minggu Pak, selamat hari Minggu. Terus dia cari tahu dan dia katakan dosa. Tadi malam ibu berdosa begini bla. Memang betul apa yang disampaikan itu. Memang malam itu ibu juga berdosa dan dosa yang disampaikan itu sama. Dan bapak-bapak juga bilang itu bapak berdosa. Kemarin bapak lakukan ini. Orang jadi takut kalau ketemu dengan ibu itu. Orang takut salah dengan ibu itu. Tetapi keputusan yang diambil oleh gereja, mereka sepakat. Mereka berdoa khusus untuk ibu itu. Tidak ada pemberdoa lain. Pokoknya kuasanya nggak ada kuasa yang lain. Hanya doakan ibu itu saja. Dan waktu mereka sedang berdoa, tidak terjadi sesuatu. Tidak terjadi sesuatu yang nggak ada. Mereka rasa kok doanya kok nggak terjadi sesuatu. Hari Minggu berikutnya, ibu itu datang. Waktu ibu itu datang, dia nggak tahu pintu gereja di mana. Dia tanya dengan orang, kenapa orang masuk? Dia tanya pintu gereja mana? Orang sudah masuk semua ke dalam pintu gereja, dia tanya pintu gereja mana? Oh ini pintu gereja yang depan ibu berdiri ini. Saya nggak lihat pintu gereja. Di situ baru orang tahu bahwa ternyata ibu ini
bukan diutus oleh Tuhan. Tapi ibu ini ada sesuatu yang ada di dalam dirinya. Ternyata telusuri, ibu ini pernah terlibat dalam ilmu kebatinan yang tidak diselesaikan. Dia hanya menjadi orang pesan, tetapi tidak pernah menyelesaikan persoalannya. Nah, Bapak Ibu Saudara ini kasih, di sini kita mau melihat bahwa ternyata yang terjadi ini juga dialami. Alkitab sudah dengan jelas katakan ada nabi-nabi yang berani berbicara atas nama Tuhan, sementara mereka tidak diutus oleh Tuhan. Maka kita hanya bisa menilai dari apa yang dikatakan terjadi atau tidak. Kita ingat beberapa waktu lalu ini akan berakhir setelah kematian Yesus setelah Paskah. Ini mau Paskah lagi, kita Paskah yang kedua. Tahun kemarin berulang tahun, COVID-19 ulang tahun yang kedua. Nah, Paskah udah bekerja yang kedua. Di sinilah kita mau melihat betul-betul berbicara atas nama Tuhan atau tidak. Karena itu jangan kita gentar. Kenapa yang membuat kita tidak gentar? Ada Alkitab yang tertulis. Timotius katakan bahwa segala tulisan itu diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, mendidik dan menyatakan kesalahan dan memperbaiki kita kepada kebenaran. Karena Alkitab ini adalah kebenaran Allah. Tidak ada kesalahan di dalamnya. Tidak ada kekeliruan di dalamnya. Tidak ada terjadi penyimpangan di dalamnya. Kalaupun tadi saya katakan bahwa ayat 15 dan ayat 18 dijual oleh orang untuk demi kebenaran dalam diri, tapi tanpa melihat teks dan konteks, melepaskannya dari ayat itu sendiri, sehingga membuat dia berdiri sendiri. Kalau ayat itu dibuat dia berdiri sendiri, dia bisa tafsirkan apa saja sesuai dengan keinginan perut dari orang yang menafsir. Tetapi ketika kita konsisten dengan penafsirannya, melihat pada teks dan konteks, maka kita menemukan bahwa sesungguhnya ayat ini berbicara bahwa nabi yang akan dibangkitkan adalah seorang nabi dari garis keturunan Yakub itu sendiri. Siapa garis keturunan Yakub itu sendiri? Maka Yesus menjadi nabi sebagai nabi Allah yang diutus oleh Allah itu sendiri. Kesimpulan dari bagian firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang nabi adalah seorang yang menyaksikan tentang keberadaan Tuhan. Kenapa seorang nabi adalah seorang yang menyaksikan tentang keberadaan Tuhan? Karena Tuhan telah membukakan wahyu bagi seorang nabi itu sendiri. Maka wahyu yang dibukakan oleh Tuhan, wahyu itu harus wajib disampaikan oleh dia. Meskipun dia sangat berat untuk bagaimana Yesaya dalam tulisannya dikatakan bahwa mulutku seperti ada bara api di dalamnya. Karena ketika Yesaya tidak mau berbicara, maka mulutnya dibakar oleh Tuhan supaya dia dapat menyampaikan firman Tuhan. Dan pemberitaannya disampaikan dengan sangat luar biasa. Terkadang ada bagian-bagian yang disampaikan oleh Nabi itu menyenangkan, tapi ada bagian-bagian yang menyakitkan bagi kita. Tetapi mari kita belajar melihat semuanya itu. Kalau ini adalah firman Allah yang tujuannya untuk mengoreksi dan memperbaiki, menata kita untuk lebih baik, maka belajar untuk taat dan setia di dalamnya. Kalau di saat kita taat dan setia di dalamnya, kita mendapat satu koreksi yang begitu baik di dalamnya. Nabi diutus oleh Tuhan berada di tengah-tengah umatnya untuk menyampaikan kebenaran dan menyampaikan firman Allah. Maka firman Allah yang disampaikan itu pasti akan mendakwa kita. Karena apa? Karena kita adalah orang yang berdosa. Firman Tuhan adalah kudus, suci, dan mulia dan agung. Tapi ketika itu ada di dalam diri kita, maka firman itu akan mendakwa kita. Kita sebagai orang yang berdosa, sebagai orang yang tertuduh, sebagai orang yang bersalah di atas segalanya, maka kehadiran firman mendakwakan kita supaya kita berubah dan mengambil satu langkah sebelumnya. Maka dengan demikian, maka kita melihat untuk masa konteks sekarang, seorang nabi tidak ada. Jadi kalau ada orang mengaku bahwa dia seorang nabi, tapi tugas kenabian, peran kenabian, berita kenabian harus tetap ada sampai hari ini. Firman Tuhan menjadi berita di dalam kenabian itu sendiri. Karena firman Tuhan ini diwahyukan oleh Allah, maka berita yang disampaikan adalah berita wahyu Allah. Berita wahyu Allah itu dimiliki oleh setiap orang yang percaya. Karena itu menjadi saksi adalah seorang yang percaya Tuhan, pastilah dia menjadi saksi Tuhan. Karena seorang yang percaya kepada Tuhan menjadi saksi Tuhan, maka sebagai saksi Tuhan, mari kita memberikan informasi yang tepat. Mari kita menyampaikan berita yang sesuai
berita yang real, berita yang sesuai dengan firman Tuhan. Sebagaimana Alkitab katakan dengan kita, membuka diri terhadap Tuhan. Sehingga dengan demikian, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus harus menjadi saksinya Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam keluarga, rumah tangga kita, mari kita menjadi saksinya Tuhan untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Karena berita Injil hidup di dalam hidup kita, dan Paulus katakan hidup kita harus menjadi surat yang dapat dibaca dan orang menyaksikan Yesus di dalamnya. Sebagai orang muda, sebagai orang yang dewasa, sebagai orang tua, mari kita menjadi saksi Kristus. Tuhan, amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk kebenaran dan firman-Mu bagi kami hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan, agar melalui kebenaran firman-Mu, kami semakin dibangun dan bertumbuh di dalamnya Bapa. Diperlengkapi dalam kekuatan dan kuasa dan kasih Tuhan-Nya, bahwa kami untuk semakin belajar dari hadapan-Mu ya Tuhan, untuk kami mempermuliakan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kembali saya ingatkan bagi kita untuk yang berada di sebelah kiri, masalah maju ke depan, kemudian disusul dengan yang ada di sebelah kanan, dan kemudian yang di belakang kembali maju ke depan untuk memberikan persembahan. Silakan mengantri sesuai dengan aturan. Sebelumnya, mari kita sambung dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan, karena pada hari ini Tuhan kami boleh memberikan persembahan kami yang kudus kepada-Mu ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan pekerjaan kami, kegiatan kami tiap-tiap hari ya Tuhan, agar kiranya menjadi berkat bagi saudara kami semuanya ya Tuhan Yesus, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Biarkanlah kami memberikan persembahan ini kepada-Mu ya Tuhan. Engkau berkati persembahan kami ini agar dapat menjadi berkat bagi kemuliaan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Sambil memberikan persembahan, kita akan ujian. Allah sanggup. Apa yang Di dalam
Kita sekali lagi mendengar kepada Allah kita. Mari kita fokus kepada-Nya. Begitu besar kasih Tuhan kita yang tak terbatas bagi kita. Semua dapat dilakukan. Apa yang mustahil mungkin bagi Tuhan. Katakan bersama-sama pujian ini. Tak terbatas kuasa Tuhan. sekalipun di tengah tantangan, pergumulan dan persoalan yang kami alami, membawa kami
hanya berharap, bersandar dan mengandalkan Tuhan di dalamnya. Karena Engkau adalah sumber dari segala kehidupan itu sendiri. Melawat dan memberkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Mereka yang bekerja dari rumah mereka, mereka yang bekerja langsung di kantor mereka, Tuhan juga bekerja. Mereka yang saat ini dalam membangun usaha, Tuhan kiranya Engkau menolong dan memberkati. Buat mereka berhasil oleh anak Tuhan. Anak-anak kami dalam pendidikan, Tuhan juga tolong mereka. Berikan hikmat dan kecerdasan bagi mereka, agar mereka diperlengkapi dan juga berdoa. Hari ini kami bersama berdoa untuk sidang MPL PGIW yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Februari di Palu. Tuhan, mari Kau memberkati dalam sidang raya ini, biar semuanya untuk kemuliaan Tuhan, menghasilkan keputusan-keputusan dalam jajaran gereja di bawah naungan PGIW Susabara. Oleh karena itu kami sungguh menyerahkan di hadapan Dia. Jemaat yang dikasih Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang menyaksikan dari rumah masing-masing, ibadah kita telah selesai. Pulanglah dengan penuh dengan sukacita. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu.